Halo semua, perkenalkan nama saya Gia Puspitasari. Saya Baik Dinda Damayanti. Saya Lita Carolina. Nah, kami ingin mewawancarai teman-teman kami di sekitar sini. Apa sih fear of missing out itu? Dikarenakan kami bertiga sedang melakukan pengembangan alat ukur fear of missing out. So, yuk ikuti kita. Nama saya Bella. Namaku Izar. Saya Sandra. Nama saya Rehan. FOMO itu singkatan dari fear of missing out ya, berarti kayak takut ketinggalan tren-tren biasanya di sosmed gitu gak sih? Kalau menurut aku sih FOMO itu adalah bagaimana kita setiap orang tuh suka mengikuti tren-tren yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Baik itu makanan, baik itu minuman, atau tren-tren yang kopi dan lain-lain gitu, Kak. FOMO tuh lebih ke kayak takut ketinggalan informasi, takut ketinggalan kayak tren-tren terbaru gitu. FOMO biasanya kan kayak orang yang ikut-ikutan ya, takut ketinggalan tren, dan juga biasanya takut nggak dianggap sama lingkungannya gitu kali ya, gitu sih. Pernah, saya pribadi sih ada ya. Oh, pernah banget, Kak. Pernah sih. Collab-collab kayak karakter-karakter gitu sama minuman gitu. Saya masih mungkin bisa dibilang FOMO kali ya, karena saya kan penasaran ya, terus pengen juga buat koleksi, apalagi ngeliat kayak orang-orang punya nih, terus kayak edisinya terbatas lagi gitu. Jadi kayak untuk FOMO saya pernah ngalamin gitu. Sekarang nih kayak ada daerah Blok M yang sangat banget terkenal. Nah, aku tuh suka banget ikutin FOMO di TikTok, kayak makanan-makanan yang tren. Nah, di situ aku tuh kayak ke Blok M untuk makan-makan di sana, minum-minum kopi. Karena di sana kan kita tahu sendiri bahwa banyak makanan-makanan lagi viral. Jadi aku suka sih makan makanan. Kayak action figure kali ya. Kayak Hot Wheels kayak gitu, ngoleksi juga sebenarnya. Mungkin masih bisa dalam batas wajar, asalkan orang yang ngalamin FOMO itu bisa mengenali ya, kayak oh dia lagi ngerasa FOMO nih, dan dia bisa mengendalikan itu. Tapi kalau misalnya FOMO-nya berlebihan, biasanya berdampak buruk sih ke orang gitu. Oh, hal yang wajar atau enggak tergantung kali ya. Kayak gimana dia bisa ngontrol nggak sih? Kadang kayak ada orang yang FOMO tuh malah jadinya kayak pinjol. Jadi kan nggak bagus buat dia sendirinya juga gitu. Kalau dampak negatif dan positif menurut aku ya tergantung orangnya sih, Kak. Kalau dampak positif menurut aku sih, kayak aku kan tipenya yang introvert banget ya, Kak. Jadi ikutin FOMO tuh kayak aku bisa nge-explore gitu, jalan-jalan sendiri, makan-makan yang nge-explore. Tapi kalau untuk dampak negatifnya tuh kayak kalau kita selalu ngikutin FOMO tuh kayak duit kita habis gitu loh, Kak. Dan kadang banyak banget dari orang-orang muda yang dia melakukan 1001 cara supaya dia bisa ngikutin FOMO, dan banyak banget kasusnya kayak dia pinjol atau pinjam kemana dan gak dibayar. Itu sih, Kak, untuk dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, udah dijelasin nih dari hasil wawancara tadi, apa sih fear of missing out itu? Di sini, aku akan menjelaskan dampak dari fear of missing out atau FOMO. Konstruk yang digunakan dari penelitian ini menggunakan self-determination dari Ryan dan Deci yang menjelaskan bahwa FOMO memiliki dasar psikologis, yaitu autonomi, kompeten, dan relatedness. Oh ya, FOMO ini juga memperkuat dari kehidupan di media sosial loh. Kayak durasi kita main HP tuh jadi lama, sekitar 3-5 jam lebih. Bahkan bisa lebih dari itu. Dan juga teorinya sendiri, alat ukur ini dikembangkan di budaya barat, cenderung individual, sehingga belum sesuai dengan karakteristik masyarakat di Indonesia. Alasan kelompok kami mengembangkan alat ukur fear of missing out karena ternyata di generasi Z ini sangat tinggi loh mengalami FOMO-nya, dan kami ingin mengembangkan alat ukur ini yang sesuai dengan konteks dan budaya di Indonesia. Dan keunggulan alat ukur kami juga yaitu pertimbangkan nilai kebersamaan, relasi sosial, budaya dan norma di Indonesia, sehingga lebih representatif dalam mengukur pengalaman FOMO.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengembangan alat ukur Fear of Missing Out atau FOMO, yaitu alat ukur yang disusun berdasarkan teori Przybylski pada tahun 2013 yang terdiri dari 3 aspek utama, yaitu rasa takut, rasa cemas, dan juga rasa khawatir. Pengembangan instrumen kemudian dilakukan dengan 30 responden awal, yaitu pilot study, dengan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hanya ada satu dimensi yang terdistribusi normal. Uji validitas menunjukkan bahwa 52 item dinyatakan valid dari 57 item awal, dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,960. Lalu tahap selanjutnya adalah field study yang dilakukan dengan 100 responden. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu, uji reliabilitas dan juga validitas yang dilakukan menghasilkan bahwa 48 item valid dengan Cronbach alpha sebesar 0,976. Kemudian setelah item dinyatakan valid dan dinyatakan reliable, dilakukannya analisis faktor exploratory dengan menggunakan SPSS dan Principal Component Analysis dengan rotasi Varimax. Hasil uji kelayakan data menunjukkan bahwa KMO sebesar 0,920 dan Bartlett's test significant, sehingga data layak untuk dianalisis lebih lanjut dan juga struktur faktor dapat terbentuk dengan baik. Nah, kesimpulannya, alat ukur FOMO yang dikembangkan terbukti valid dan reliable, serta mampu mengukur 3 dimensi utama, yaitu rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir. Instrumen ini dapat digunakan untuk mendukung penelitian dan asesmen psikologis terkait FOMO di Indonesia. Nah, itu dia hasil dari Fear of Missing Out yang kami lakukan pada Gen Z. Semoga bermanfaat. Bye-bye!